Jadi hadirin sekalian, saya sering diprotes sama orang. Masa kalau Allah mampu beri kerja, kalau nggak kerja gimana? Beri rezeki nggak bekerja? Saya bilang bisa. Allah kok bisa? Nggak tahu Allah yang kamu kenal bisa apa tidak. Tapi Allah yang saya kenal mampu memberiku rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Jadi nikmatnya dakwah ini hadirin mulia bisa dirasakan dalam susah payah. Nabi-nabi yang mendapatkan kesusahan dalam berdakwah, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 orang diberikan penghargaan khusus ulul azmi. Dimuliakan sama Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak mau disusahkan dalam dakwah, berarti tidak mau dimuliakan di dalam dakwah. Subhanallah. Nah, ini pelajaran tauhid. Ini kan kajian tauhid ini. Subhanallah. Saya merasa tersanjung diundang ke sini. Karena ini mestinya ulama-ulama yang sampaikan. Saya masih banyak belajar juga. Tapi setidaknya hadirin mulia, obrolan-obrolan kita siang ini akan menyadarkan kita bahwasanya memang hanya Allah satu-satunya yang berkuasa. Selain Allah dikuasai. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Presiden tidak punya kekuasaan. Gubernur tidak punya kekuasaan, bupati tidak punya kekuasaan, wali kota tidak punya kekuasaan, pak camat tidak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang lain, menguasai diri mereka pun mereka tidak mampu. Itu kerajaan Namrud, Pak. Waktu itu kerajaan adidaya terbesar di dunia. Namrud takut mati hadirin sekalian. Dibikinlah satu benteng besar yang tidak bisa dilewati oleh siapapun. Pengawalnya banyak. Ibu lihat tuh, satu orang takut mati, dia bersembunyi di dalam benteng yang hebat. Ternyata Allah hantarkan seekor nyamuk yang sudah rusak sebelah sayapnya. Nyamuk itu tidak dua-duanya sehebat, dia terbang jatuh. Nyamuk yang telah rusak sebelah sayapnya datang hadirin masuk ke dalam bentengnya Namrud laknatullah alaihi, masuk ke telinganya Namrud. Konon dikatakan itu bertahun-tahun hidup nyamuk di dalam kepalanya, sakit, dan itu sakit tidak akan hilang kecuali dibenturkan kepalanya ke dinding. Akhirnya Allah hinakan Namrud laknatullah alaihi, mati dalam keadaan kepalanya hancur setelah dibenturkan ke dinding. Datang orang letakkan suruh pukul kepalanya pakai sendal, kadang-kadang dipukul kepalanya. Allah hinakan. Jadi Pak, Masya Allah, ternyata Allah Ta'ala ini kuasa menghancurkan kerajaan terbesar dunia dengan seekor nyamuk. Hari ini kita yakin dengan senjata, yakin dengan uang, yakin dengan teknologi, yakin dengan perekonomian, yakin dengan kekuasaan. Akhirnya Allah lepas tangan. Allah tidak tolong ini umat hari ini. Kenapa? Yakin kita tidak kepada Allah. Kita masih sering mengucapkan perkataan-perkataan yang dipenuhi dengan kemusyrikan. Kalau kita tidak berkuasa, bagaimana dakwah bisa berkembang? Ini perkataan musuh Allah. Bu, dakwah ini berkembang bukan dengan kekuasaan, tapi dengan nusrah gaibiyahnya Allah. 313 orang sahabat Allah menangkan melawan ribuan orang kafir Quraisy tanpa senjata. Siapa yang memenangkan? Allah. Allah hantarkan 5.000 malaikat turun dari langit. Menghibur, satu malaikat pun cukup. Tapi untuk menyenangkan hati kaum muslimin, Allah hantarkan ribuan malaikat untuk memberikan nusrah kepada orang-orang Islam. Kapan itu terjadi hadirin mulia? Ketika orang Islam yakin sempurna kepada Allah dan hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Tidak bisa Allah saja, tidak bisa Nabi saja. Dua-duanya harus dihidupkan. Perang Badar contohnya, Allah beri kemenangan. Tapi ketika ini umat hadirin mulia yakin kepada Allah sempurna, tapi tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saja perkataan Nabi yang tidak diikuti oleh sahabat waktu itu. Sebetulnya sahabat tidak sengaja untuk melanggar perintah Rasulullah. Nabi katakan, "Hai semua pasukan di sini, di Gunung Uhud, jangan turun." Perintah turun belum turun hadirin mulia, belum datang dari Rasulullah. Melihat orang-orang kafir Quraisy telah lari tunggang langgang ketakutan. Para sahabat salah paham dan membuat inisiatif sendiri hadirin mulia untuk turun dari Gunung Uhud. Nabi katakan jangan turun. Perintah turun belum turun hadirin mulia, tapi sahabat telah turun. Satu saja perkataan Nabi yang diselisihi waktu itu, Allah berikan tarbiyah. 70 orang sahabat Nabi menjadi syuhada di medan Uhud.
Termasuk paman beliau yang tercinta Hamzah radhiyallahu anhu. Ya Pak, tidak bisa Pak. Kita tinggalkan sunnah. Gak boleh. Di perang Hunain kita 12 orang, 12.000 orang. Kita lebih banyak. Senjata kita lebih canggih, lebih hebat. Musuh sedikit. Orang-orang yang baru masuk Islam bicaranya salah. Dia bilang kita pasti menang. Karena kita banyak. Kita banyak, kita menang. Yakin dengan jumlah, tidak yakin dengan Allah. Allah berikan tarbiyah. Tulis kisah di Al-Quran. Makanya ini umat hadirin mulia, kalau kita hari ini mau kembali kepada kejayaan Islam, tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hidupkan sunnah Nabi SAW, kembali. Luruskan perkataan kita. Jangan lagi ada kemusyrikan di hati kita. Sedikit pun tidak ada. Bapak Ibu tahu nggak, orang musyrik itu sebetulnya bukanlah orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah dengan ghairallah. Dia sekutukan Allah dengan selain Allah. Contohnya perkataan orang musyrik itu seperti ini, cara bicaranya. Memang Allah yang memberi rezeki Pak, tapi kita kan harus bekerja dulu. Ini cara bicaranya orang musyrik. Kok bisa? Sepertinya perkataan itu benar, padahal itu salah. Perkataan yang benar itu Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Allah yang beri rezeki, tapi kita harus tapi inilah yang menjatuhkan kita dalam kemusyrikan. Memang Allah yang menyembuhkan, tapi kita kan harus berobat. Ini musyrik. Allah yang menyembuhkan, selain Allah tidak bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Allah yang menciptakan, selain Allah tidak bisa menciptakan. La ilaha illallah. Kita tidak bisa menciptakan apa-apa. Bapak Ibu jangan pikir Bapak Ibu yang menciptakan anak Ibu. Tidak, Allah yang ciptakan. Allah mampu menciptakan manusia melalui pernikahan. Ada bapaknya, ada ibunya. Allah mampu menciptakan manusia tanpa pernikahan. Tidak ada ayahnya. Hanya ibu saja. Seorang wanita suci tidak pernah berjumpa laki-laki, tidak pernah disentuh laki-laki. Dengan kudratnya Allah katakan kun. Jadi. Fayakun, jadilah. Allah tiupkan ruh dalam rahimnya. Lahirlah seorang Nabi, Isa alaihissalam. Yang sama sebagian kaum hari ini dianggap Tuhan karena nggak punya ayah, anaknya Tuhan. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu pun Allah mampu. Nggak ada perempuannya. Bisa nggak Bu? Bisa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam, bukan melalui proses perjumpaan antara laki-laki dan perempuan. Dan Allah pun mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. La ilaha illallah. Siapa itu? Adam alaihissalam. Jadi hadirin sekalian, saya sering diprotes sama orang. Masa kalau Allah mampu beri kerja, kalau nggak kerja gimana? Beri rezeki nggak bekerja? Saya bilang bisa. Allah kok bisa? Nggak tahu Allah yang kamu kenal bisa apa tidak. Tapi Allah yang saya kenal mampu memberiku rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Mana buktinya? Baik. Kita lihat buktinya. Kita buka Al-Quran, Bu. Di Al-Quran itu Allah pernah menceritakan kisah Bani Israel. 40 tahun tidak bekerja, tidak ke sawah, tidak ke pasar, tidak ke ladang. Allah berikan makanan langsung dari surga, mana dan salwa. Oh, itu kan zaman dulu, Der. Itu kan zaman Nabi Musa. Kita maju lagi sedikit. Ibunya Isa alaihissalam, Maryam, di dalam mihrabnya 12 hijabnya. Pintunya 12. Subhanallah. Allah hantarkan makanan dari surga. Sehingga ayahnya pun terheran-heran bertanya, ini dari mana makanan? Dia katakan, hadza min fadli Rabbi. Ini dari Allah. Oh, itu kan zaman dulu. Ya zaman sekarang. Maju lagi sedikit. Di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat namanya Miqdad al-Aswad radhiyallahu anhu. Miqdad al-Aswad ini hadirin sekalian, sibuk dakwah, sibuk belajar agama, sibuk ta'lim, sibuk di masjid, ngurus masjid, nggak sempat bekerja mencari nafkah seperti kita. Miskin ini sahabat, di rumahnya nggak ada toilet, WC nggak ada di rumahnya. Kalau dia mau buang hajat, dia pergi ke belakang rumahnya cari semak-semak, dia gali lubang, dia buang hajat sana terus ditimbun lagi. Satu hari hadirin sekalian, Miqdad al-Aswad sedang buang hajat. Tiba-tiba
dari sebuah lubang keluar seekor tikus membawa kepingan emas. Taruh di depan Mikdad. Tikus tadi masuk lagi, keluar lagi, bawa lagi keping emas. Sampai belasan keping emas. Terakhir tikusnya bawa kantongnya. Lalu tikus lihat Mikdad, bilang geleng-geleng, habis sudah. Dia masuk. Mikdad santai saja. Kalau kita kayak gitu mungkin udah loncat-loncat gak jadi cebok. Wih, emas. Sahabat gak terkesan dengan emas karena dia tahu nih emas gak bisa apa-apa. Subhanallah, hadirin sekalian, selesai dia bersuci, istinja, dia masukkanlah emas-emas di ke kantong tadi, lalu beliau datang dengan tenang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum emas ini bagi saya?" Ini tadi tikus keluar masuk dari lubangnya membawa kepingan emas tadi. Nabi tanya, "Hai Mikdad, apakah kamu memasukkan tanganmu ke dalam lubang tikus tadi?" Dikatakan, "Tidak ya Rasulullah. Itu rezekimu dari Allah, enggak perlu dizakatkan." Subhanallah. Wah, itu kan sahabat der. Zaman-zaman yang sekarang-sekarang ini, mana ada orang enggak kerja terus Allah kasih rezeki? Banyak. Bapak Ibu pernah ke LP enggak, Bu? Di penjara. Itu di LP 100% pengangguran tuh. Enggak kerja. Teman saya masuk beratnya 65, sekarang 85 beratnya. Baru 3 tahun dalam LP. 20 tahun naik berat badannya. 20 kilo berat. Ya Pak, ini bapak-bapak yang tua-tua ini pasti yakin gak ada kerjaan. Nganggur Pak ya. Punya duit gak Pak? Makan gak? Makan. Anak-anak kita kecil-kecil gak kerja tapi Allah kasih rezeki. Sebelum anak kita lahir, hadirin mulai tidak keluar air susu dari ibu. Kemudian lahir anaknya, Allah keluarkan susu dari ibu. Allah bagi rezeki itu anak. Subhanallah. Jadi hadirin mulia, Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak bisa memberi rezeki. Kenapa kita bekerja? Karena bekerja adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekerja ini ibadah. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Niat bekerja ini muamalah. Bapak keluar rumah nih niat cari nafkah buat istri, itu pahala jihad, Pak. Ibu bekerja. Ibu sakit, ibu nggak makan obat, itu namanya bunuh diri. Tapi ketika ibu makan obat, yakin obat yang menyembuhkan, ini syirik. Halus ini Pak. Meninggalkan asbab ini haram, tapi yakin kepada asbab syirik. Meninggalkan pekerjaan haram, yakin dengan pekerjaan syirik. Meninggalkan obat haram, yakin dengan obat syirik. La natrukal asbab, walakin natrukal yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, namun meninggalkan keyakinan kepada asbab. Paham Pak ya? Ibu ngerti nggak Bu? Jangan salah paham nanti pulang-pulang ibu nggak kerja lagi. Aduh, dari bilang ceramah tadi nggak kerja, Allah kasih rezeki.